Modiar terlibat baiat ISIS, Munarman bakal nyusul Rizik. Ex-FPI yang selama ini bertopeng di balik organisasi agamis dan sok berjuang dalam kemanusiaan, nyatanya benar-benar memiliki agenda teroris. Setelah imam besarnya dijebloskan ke penjara, satu persatu borok FPI dibuka, kita harus berterima kasih kepada Rizik karena kepulangannya telah membuka pintu hukum untuk menindak pelanggaran yang dilakukan ormasnya. Mulai dari perampokan tanah PTPN hingga penelusuran rekening yang terafiliasi gerakan teroris. Munarman yang awalnya memprovokasi masyarakat bahwa anggota FPI tak pernah menggunakan senjata, kini harus diduga menjadi dalang teroris. FPI bisa mengelabui masyarakat dengan mengusung ajaran Aswaja yang sejalan dengan NU, tetapi kelakuannya di lapangan tidak mencerminkan sikap Islam sama sekali. Dalil amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kesewenang-wenangan merusak sesuatu yang berseberangan. Negara ini sudah memiliki hukum sendiri dan menyerahkan urusan hukum kepada aparat. Justru datangnya FPI malah menginjak hukum itu sendiri. Bukannya menegakkan ajaran agama, mereka justru mencoreng agama Islam dengan kelakuannya. Belakangan diketahui tak jauh dari markas FPI ada bandar narkoba besar-besaran, ada juga tempat prostitusi di puncak yang hampir tak tersentuh mereka. Malahan belakangan dukungan datang justru dari dubes Jerman yang bersengketa dengan Indonesia soal nikel. Jelaslah posisi FPI yang tak tulus mencintai negeri. Mereka sejatinya boneka asing untuk merongrong negeri, melakukan aksi demo hingga kerusuhan berdasarkan pesanan. Lebih parah lagi keterlibatan mereka dengan aksi teroris di tanah air yang barusan ditangkap. Pantas para pentolan FPI gemar berkata kotor, caci maki dan provokasi, karena mereka tak ubahnya seperti ISIS dengan bentuk lain untuk memporak-porandakan Indonesia dari dalam. Dilansir Warta Ekonomi, sebanyak 26 teroris dari Gorontalo dan Makassar tiba di Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Kamis 4 Februari. Dari 26 orang tersangka, 19 diantaranya adalah anggota FPI dan aktif dalam setiap kegiatan FPI Makassar. Kabiro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Jenderal Rusdi Hartono memastikan pihaknya menyeret mantan sekretaris FPI Munarman ke ranah hukum jika benar dirinya terbukti ikut berbaiat kepada kelompok teroris ISIS. Ia mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu hasil dari kerja datasemen khusus anti teror 88. Masih menunggu kerja dari Densus 88, siapapun yang terlibat dalam tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Demikian katanya. Munarman membantah hal itu. Ia menilai apa yang diutarakan oleh terduga teroris hanyalah upaya penggiringan opini, framing dari para buzzer, demikian kata Munarman. Suka-suka mereka lah bikin cerita, imbuhnya. Sebelumnya dalam video tersebut tersangka teroris bernama AA mengatakan penangkapan terhadap dirinya itu lantaran ia berbaiat kepada Daulatul Islam yang dipimpin Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015, demikian kata AA dalam video itu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam baiat itu dirinya bersama ratusan anggota dan simpatisan FPI. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat. Pada saat itu Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu, demikian katanya. Harusnya para ex-simpatisan FPI sadar mereka sedang belajar agama yang salah. Bukannya mendapatkan surga dengan menegakkan nahi mungkar, yang ada adalah mendaftarkan diri ke neraka dengan menjadi teroris. Tak usah terpengaruh dengan kedok FPI yang katanya selalu hadir saat bencana. Nyatanya dari salah satu relawan di lapangan menyatakan kalau FPI tidak memberi bantuan justru meminta logistik dari lembaga kemanusiaan lain. Begitu juga aksi sweeping dan penutupan maksiat mereka, padahal imam besarnya kena kasus chat mesum. Kita bersyukur Tuhan masih menyayangi rakyat dan negeri ini. Bayangan dari 92 rekening FPI rata-rata memiliki saldo miliaran.
Saat ditelusuri ada benang merah dugaan istri teroris kewarganegaraan asing. Bisa dibayangkan kalau bukan Jokowi yang jadi presiden, tapi Anies atau AHY, bisa-bisa FP dibiarkan semakin besar hingga menjadi ISIS ala Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi beserta para aparat. Saat negara tegas dan solid memberantas radikalisme, di saat itulah tidak ada tempat bagi teroris. Dan semoga Munarman sang mastermind segera menyusul Rizik ke penjara. Begitulah kura-kura. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Nih Alif. Terima kasih.